94 FM Tewasonia Radio. Ngobrol asik-asik, asikin aja deh bos. Teman cerita yang bikin asik. Sonia. FM Tewasonia Radio. Ngobrol asik-asik, asikin aja deh bos. Teman cerita yang bikin asik. Sonia. Halo Sobat Sonia, gimana nih kabarnya? Yang lagi di rumah, yang lagi di kantor, atau ada yang lagi nemenin mamahnya ke pasar pagi-pagi. Iya, senang dan tetap setia ya dengerin radio Tewasonia Radio. Nah, semoga teman-teman Sobat Sonia nih sehat selalu, banyak rezekinya, dan selalu positive vibe, jangan negatif vibe terus. Intinya jangan banyak overthinking gitu ya. Pokoknya sehat selalu. Dan di bulan Ramadan ini jangan lupa selalu semangat juga, apalagi minggu depan udah mau lebaran. Gak kerasa cepet banget ya. Iya. Nah, Sobat Sonia, kembali lagi sama Sonia di edisi 9 Maret 2026 yang bakal nemenin Sobat Sonia beberapa menit ke depan. Ya, di program Tewasonia Radio, teman cerita yang bikin asik, kali ini mau nih ngebahas tentang sistem komunikasi radio. Iya, radio lagi, karena ini adalah pembahasan dari kelompok 1. Kemarin udah bahas radio juga ya, karakteristiknya dan lain sebagainya, itu yang diajarkan sama dosen. Sekarang udah mulai presentasinya nih. Aduh, ya ngeri-ngeri sedep lah ya kita belajar. Nah, mungkin banyak ya dari kita itu sering dengerin radio baik di rumah, di mobil, atau bisa lewat internet ya. Tapi pernah gak sih kalian tuh menanyakan gitu, gimana sebenarnya radio itu bisa menyampaikan suara dari penyiar ke telinga gitu, itu gimana sih sampai bisa internasional loh. Nah, Sobat Sonia, secara sederhana, radio komunikasi itu adalah sistem komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik pastinya untuk mengirim informasi tanpa menggunakan kabel. Nah, artinya yang kita dengar dari radio sebenarnya dikirim melalui gelombang yang merambat di udara. Seperti pembahasan kemarin ya. Nah, perkembangan radio sendiri tidak terjadi secara instan ya. Sejarah radio itu dimulai dari penelitian para ilmuwan seperti James Maxwell dan Heinrich Hertz, yang menemukan teori tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian teknologi ini dikembangkan lebih lanjut oleh Guglielmo Marconi. Salah nggak sih bahasa Inggrisnya? Enggak kan ya? Mohon maaf aja ya kalau misalnya salah. Yang berhasil mengirimkan sinyal radio jarak jauh tanpa kabel. Nah, di Indonesia sendiri radio juga memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah. Pada masa penjajahan Belanda, radio hanya digunakan oleh pemerintah kolonial dan kaum elit aja. Tapi seiring berjalannya waktu ya, ketika Indonesia merdeka itu radio menjadi berubah, yaitu menjadi alat perjuangan bangsa. Itu dia. Salah satu bukti pentingnya radio saat itu adalah berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI. Siapa sih yang nggak tahu RRI? Yang digunakan untuk penyebaran berita kemerdekaan dan menyatukan masyarakat Indonesia melalui informasi yang sama. Nah, Sobat Sonia, dalam dunia penyiaran radio nih, itu terdapat frekuensi radio ya. Nah, frekuensi ini adalah jalur atau gelombang tertentu yang digunakan oleh stasiun radio untuk memancarkan siarannya. Misalnya, pada frekuensi FM seperti 89,5 FM atau 101,2 FM. Nah, itu tuh. Frekuensi radio ini diatur pemerintah agar setiap stasiun radio tidak saling mengganggu sinyal satu sama lain. Nah, di Indonesia sendiri, pengaturan frekuensi ini dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mengatur komunikasi dan penyiaran pastinya ya. Seiring berkembangnya teknologi, jangkauan frekuensi radio juga semakin berkembang dong Sobat Sonia. Pada awalnya radio itu hanya bisa menjangkau wilayah yang relatif dekat aja ya, tapi bisa luas juga gitu, kayak dalam satu kota atau daerah aja gitu kan biasanya kalau dekat ya. Nah, karena seiring berjalannya teknologi pemancar yang lebih kuat dan antena juga lebih tinggi, jadi siaran radio dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, bahkan hingga antar daerah pastinya. Nah, selain itu juga ada juga teknologi gelombang radio tertentu yang memungkinkan siaran itu dapat menjangkau hingga luar negeri. Karena itulah pada masa lalu banyak stasiun radio internasional yang dapat didengarkan dari berbagai negara. Jadi
ini menunjukkan ya bahwa radio itu nggak hanya menjadi media komunikasi lokal aja, tapi juga bisa menjadi media komunikasi global loh Sobat Sonia. Nah Sobat Sonia, dalam proses komunikasi radio itu terdapat beberapa unsur penting pastinya. Pertama adalah komunikator, yaitu penyiar yang menyampaikan pesan. Kedua adalah pesan, yaitu informasinya atau berita yang mau disampaikan yang disampaikan kepada pendengar. Ketiga adalah media, yaitu gelombang radio yang membawa suara tersebut. Keempat adalah komunikan, yaitu para pendengar radio. Selain itu dalam komunikasi radio juga terdapat yang disebut feedback atau umpan balik. Misalnya ketika pendengar mengirim pesan, melepon ke studio, atau memberikan respon melalui media sosial. Namun terkadang komunikasi radio juga itu mengalami gangguan atau noise ya, seperti sinyal yang tidak stabil atau suara yang berdesis. Jadi gimana nih proses suara bisa sampai ke pendengar kayak sekarang ini? Nah yang pertama nih, suara penyiar itu ditangkap oleh mikrofon yang diubah menjadi sinyal listrik. Kedua, sinyal tersebut dimodulasi dan digabungkan dengan gelombang radio agar bisa dipancarkan. Yang ketiga, sinyal dipancarkan melalui antena dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dan kemudian nih, antena penerima pada radio pendengar itu menangkap sinyal tersebut dan mengubahnya kembali menjadi suara yang bisa kita dengar melalui speaker. Menarik sekali bukan sih Sobat Sonia? Pastinya dari proses yang cukup kompleks tersebut ya. Jadi ya kita nih bisa merasakan dan menikmati berbagai program radio yang banyak kayak musik, berita, talk show, dan juga program edukasi pastinya yang bikin kita menambah wawasan juga gitu. Nah di era digital ini radio juga menghadapi tantangan yang berbagai media baru seperti media sosial, podcast, dan platform streaming pastinya. Tapi radio tetap memiliki keunggulan ya, dan jangkauannya juga sangat luas karena biayanya itu yang relatif murah dan kemampuannya menyampaikan informasi dengan cepat kepada masyarakat. Dalam dunia penyiaran radio terdapat beberapa jenis gelombang yang memiliki jangkauan berbeda. Yang kemarin aku jelasin ya, udah tahu ya. Kayak gelombang FM biasa digunakan untuk siaran radio lokal seperti kualitas yang lebih jernih. Terus tapi jangkauannya nggak terlalu jauh ya. Sama kalau misalnya gelombang AM itu memiliki jangkauan yang lebih luas. Jadi bisa didengerin sampai daerah yang lebih jauh. Nah, selain itu juga ada gelombang pendek atau shortwave yang mampu menjangkau jarak yang sangat jauh hingga ke luar negeri, sehingga sinyal radio dapat merambat melintasi negara bahkan benua. Karena itulah radio masih menjadi salah satu komunikasi massa yang penting sampai saat ini ya pastinya Sobat Sonia. Nah, Sobat Sonia, ada request nih dari Chat Time ya. Chat Time request lagu dari Kahaura Cutie. Iya, Kahaura Cutie ini request lagunya Enhypen yang berjudul Bite Me. Kalau gitu kita langsung aja dengerin lagunya. Check it out. It's you and me in this world 내게로 다시 와 time me 날 구원할 거라면 Just come kiss me and bite me You're the one song memory 널 찾는 사포는 scream 이제 나를 wanna hit a bit 운명은 우리 다시 발견했지 Got me bad 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 나를 괴롭힌 뭔가를 찾아 헤매는 dreams 떠올랐어 when you're next to me 잠시 잊혀진 나의 이름이 남겨줘 on my name 네가 난 증거 Just come over and bite me Come here and get some 널 참미할 사이게 그게 내 숙명 Just come over and bite me It's you and me in this world 내게로 다시 와 tell me 날 구원할 거라면 Just come kiss me and bite me It's you and me in this world 이 어둠 속에서 light me 기회를 줄 거라면 Just come kiss me and bite me Iya, itu dia lagunya Enhypen yang berjudul Bite Me. Ini sebagai penutup ya request lagu dari Kahaura Cutie. Terima kasih udah request lagunya. Nah Sobat Sonia, gak nyangka banget nih kita udah terasa sampai di ujung acara ya. Semoga informasi tentang sistem komunikasi radio dan perkembangan frekuensinya itu bisa menambah wawasan kita semua mengenai radio dan bagaimana sih kerja radio itu sendiri. Nah sebelum penutup ini biasa ada pantun dulu nih ya. Ke pasar membeli delima, cakep. Tak lupa membeli pita, cakep. Terima kasih sudah bersama TW Sonia Radio. Pamit undur diri Sobat kita. Terima kasih Sobat Sonia udah selalu mendengari.
selalu mendengarin. Terima kasih ya Sobat Sonia. Saya Sonia, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan TV Sonia Radio. Sampai jumpa di program selanjutnya. Sorry, grogi. 94 FM TV Sonia Radio. Ngobrol asik-asik, asikin aja deh bos. Teman cerita yang bikin asik.